Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Catatan Pia. Pernah gak sih lagi masak mau ambil garam, malah bengong padahal garamnya ada di depan mata, tapi lupa mau ngambil apa? Atau pas lagi mandi niatnya mau pakai sabun mandi, malah pakai sabun cuci muka. Mikir lagi kok sabunnya beda wanginya. Tahu yang lebih berat lagi, kita sering ngerasa bersalah, merasa nggak berharga, gampang terpancing emosi sampai keringat dingin keluar teringat luka masa lalu. Tiba-tiba nangis tanpa alasan, ada rasa gelisah yang terus-terus datang, atau muncul hal-hal random yang terus muter-muter di kepala, seolah-olah mereka punya dunianya sendiri, yang nggak nyambung sama hati dan fisik kita. Terkadang atau biasanya saat perasaan itu datang, kita mencari cara cepat untuk merasakan baik lagi. Ada dengan cara makan manis, ada dengan cara scroll HP, atau dengan cara nonton drama berjam-jam. Saat melakukan itu rasanya emang lega, bahagia, enteng-enteng aja kepalanya. Tapi sayangnya dopamin atau hormon bahagia yang kita dapatkan dari melakukan hal-hal tersebut cuma sebentar. Cuma selama kita melakukan itu, begitu berhenti scroll, berhenti makan, berhenti nonton, dan kembali ke aktivitas harian kita, hati kita tetap ngerasa nggak tenang, merasa bersalah, ada muncul rasa mager, ada perasaan gagal, dan perasaan gelisah lainnya muncul bergantian. Dan kita kembali lagi ke makan, scroll, nonton tanpa aktivitas harian. Ini bikin kita masuk ke lingkaran setan. Gelisah, pelarian instan, lega bentar, gelisah lagi. Kalau ini terus berlanjut dan dibiarkan terus menerus, hidup kita benar-benar gak akan tenang. Kita bisa capek secara fisik, capek juga secara mental, dan capek secara pikiran. Pikiran makin penuh, hati makin keruh, otak kita jadi tumpul. Sekarang coba kita tanya sama diri kita sendiri, kenapa sih kita sering ngerasa gak tenang, ngerasa gelisah, atau perasaan-perasaan lainnya? Ternyata ada dua penyebab utama yang Pia kutip dari kajian Ustadz Adi Hidayat. Beliau menyampaikan penyebab hidup kita tidak tenang itu ada dua. Yang pertama, hidup tidak tenang itu bisa karena berbuat maksiat. Orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat salah itu pasti tidak tenang. Karena saat kita berbuat salah, hati kita akan menolaknya. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syam ayat 7-10. Yang artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Kesimpulannya, Allah sudah menyempurnakan jiwa kita dengan fitrah atau kesucian. Dan sejatinya yang namanya suci itu cenderung kepada kebaikan. Jadi fitrah di dalam jiwa kita juga disebut dengan fitrah takwa atau jiwa takwa. Jiwa takwa inilah yang mendorong kita selalu kepada kebaikan, kejujuran, kesabaran, kemuliaan, dan menolak keburukan-keburukan. Hal inilah yang bikin hidup kita tidak tenang kalau kita melakukan keburukan. Dan yang kedua, penyebab hidup kita tidak tenang adalah terlalu banyak mengejar dunia, hingga kita lupa dengan ibadah, memaksakan diri mengerjakan berbagai aktivitas duniawi yang membuat kita lebih sibuk, lebih capek, lebih penat. Walaupun yang dikerjakan tidak menyalahi aturan agama, akumulasinya dari hal-hal itu menimbulkan kepenatan. Itulah dunia yang bikin tubuh lelah. Kalau gitu gimana cara biar hidup tenang? Di dalam tubuh kita terdiri dari 3 bagian, fisik, akal, hati, atau ruh. Masing-masing harus mendapatkan asupan sesuai porsinya masing-masing. Dan Allah sudah menjelaskan itu di dalam Al-Quran, dipraktekkan oleh Rasulullah, dan sudah dicontohi oleh para sahabat dan alim ulama sampai sekarang. Untuk pondasi pertama ada pikiran. Untuk asupan pikiran adalah ilmu. Pikiran yang harus dimotivasi sampai level tertinggi dengan ilmu.
Di dalam Al-Quran, Allah juga sudah memberitahu gimana cara kita biar bisa sampai pinter ke level tertinggi. Ada ayat Al-Quran tentang membaca, ada ayat Al-Quran tentang tadabbur untuk kita meriset ilmu-ilmu itu, dan ada banyak juga hadis tentang menuntut ilmu. Dan hadis yang familiar di telinga kita adalah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Masya Allah. Ini semua bertujuan bahwa nggak ada batasan untuk belajar. Ada dengan membaca, ada juga dengan meriset, ada juga dengan menuntut sampai ke luar daerah tempat kita tinggal. Mungkin untuk kita yang nggak bisa pergi ke luar daerah untuk belajar, kita bisa beli buku untuk membaca, kita juga bisa nonton video-video bermanfaat lainnya di YouTube, atau kita juga bisa belajar memperbaiki bacaan-bacaan salat kita, bacaan-bacaan Al-Quran kita. Masya Allah, ini juga bermanfaat banget untuk kita bisa hidup lebih tenang dan lebih terarah, karena kita punya hal-hal positif yang kita lakukan setiap hari. Untuk pondasi kedua ada pondasi hati. Jadi di tubuh kita itu ada hati yang harus kita asupi dengan ibadah kepada Allah. Ya, menunaikan ibadah sehingga mendapat asupan-asupan menu bagi ruqyah kita. Ada sholat, ada puasa, ada membaca Al-Quran, ada zikir, dan banyak amal salih lainnya yang sudah Allah perintahkan di dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad juga sudah memberi petunjuk di dalam hadis-hadisnya. Dan yang terakhir adalah pondasi fisik. Pondasi fisik asupannya adalah makanan yang baik, sehat, dan yang dibutuhkan oleh tubuh, dan juga tidur cukup, dan juga olahraga. Banyak banget hadis tentang adab tidur, tentang makan, dan juga tentang olahraga yang bisa kita pelajari untuk bisa memenuhi asupan fisik kita yang bisa kita lakukan sehari-hari di dalam rumah. Selain itu, dalam proses mempraktikkan ini semua, kita jangan lupa untuk berdoa, minta sama Allah agar Allah memudahkan segala ikhtiar kita untuk menjadi pribadi yang lebih tenang dan menjadi pribadi yang selalu Allah ridhoi. Dan supaya lebih tenang, kita juga harus belajar memilih apa yang bisa kita kontrol. Hidup itu seperti berjalan di tengah kabut. Semakin kita memaksa untuk menembusnya, semakin kita tersesat. Tapi kalau kita berhenti sebentar, menunduk dan cari pijakan, lalu jalan pelan-pelan, insya Allah kita akan sampai ke tujuan. Artinya fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jangan habiskan energi untuk hal-hal di luar kuasa kita. Dengan begitu hati akan lebih ringan. Dan yang terakhir, biasakan diri menghadapi ketidaknyamanan, karena ketidaknyamanan adalah bagian dari proses bertumbuh. Seperti otot yang dilatih, semakin sering menahan beban, maka akan semakin kuat. Semakin sering kita melatih diri menghadapi rasa nggak nyaman, entah itu kecewa, marah, belajar, atau berusaha konsisten dalam hal-hal kebaikan, apapun itu, semakin kecil rasa takut kita untuk semakin melangkah. Intinya, kita nggak boleh terlalu lama dalam zona nyaman, karena itu akan membuat otak kita tumpul karena kekurangan asupan. Dan kalau emang lagi ngerasa nggak nyaman, penat sama usaha yang kita usahakan, ingat Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Dan juga Surat Al-Insyirah ayat 5-6, di balik kesulitan bersamaan dengan kemudahan. Jadi kita nggak perlu khawatir apapun karena Allah sudah menjamin itu semua. Jadi ayo kita lebih semangat berproses, memberi asupan kepada pikiran, fisik, dan hati kita untuk menjadi hamba yang lebih Allah cintai dan untuk menjadi pribadi yang lebih tenang menghadapi hidup.